Politik luar negeri merupakan refleksi dari kondisi dalam negeri dan pada saat yang sama dipengaruhi oleh perubahan-perubahan dinamis dari lingkungan regional dan internasional. Hal ini terlihat jelas pada implementasi politik luar negeri Republik Indonesia atau PLN-RI yang tampak memiliki karakteristik dan gaya berbeda-beda di tiap-tiap periode pemerintahan. Perubahan karakteristik dan gaya dalam pelaksanaan PLN-RI lebih sering disoroti dari aspek situasi dan kondisi dalam negeri. Pada tulisan ini, perubahan dan karakteristik PLN-RI akan disoroti dari aspek perubahan, situasi, dan kondisi lingkungan internasional. Secara khusus, tulisan ini akan membatasi pada pelaksanaan PLN-RI di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dari tahun 2004 hingga tahun 2009. Berdasarkan pada Pasal 3 Undang-Undang 37 Tahun 1999, Indonesia menganut politik luar negeri dengan prinsip bebas aktif. Prinsip ini yang pada hakikatnya bukan merupakan politik netral, melainkan politik luar negeri yang bebas menentukan sikap dan kebijaksanaan terhadap permasalahan internasional dan tidak mengikatkan diri secara a priori pada satu kekuatan dunia serta secara aktif memberikan sumbangan baik dalam bentuk pemikiran maupun partisipasi aktif dalam menyelesaikan konflik sengketa dan permasalahan dunia lainnya demi terwujudnya ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dan prinsip ini pertama kali disampaikan oleh Muhammad Hatta dalam pidatonya yang berjudul Mendayung di Antara Dua Karang pada tanggal 2 September 1948 dalam sidang Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat. Politik luar negeri atau bebas aktif Indonesia, bebas yang dimaksud adalah bebas dalam menentukan posisi untuk terikat kepada kekuatan manapun. Nah, kemudian aktif dalam penyelesaian konflik internasional. Nah, politik luar negeri ini berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengedepankan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial. Sehingga hal tersebut mendorong terciptanya hubungan internasional yang inklusif dan terbuka. Supena Prawira Saputra mendefinisikan politik luar negeri sebagai rangkaian kebijakan yang diambil oleh suatu negara untuk mengatur hubungan internasionalnya. Nah, kemudian kebijakan ini merupakan kebijakan nasional yang digunakan untuk melayani kepentingan negaranya, terutama yang terkait pada kepentingan nasional pada periode tertentu. Pada dasarnya, politik luar negeri merupakan bentuk respon atau sikap terhadap lingkungan eksternal yang dipengaruhi oleh persepsi seperti pengalaman, sumber daya alam, dan budaya politik terhadap suatu bangsa yang telah diakomodasi dalam konstitusi. Prinsip bebas aktif ini telah menjadi landasan politik luar negeri kurang lebih selama 60 tahun, dari masa kepemimpinan Presiden Soekarno hingga Presiden Joko Widodo saat ini. Prinsip ini menegaskan komitmen Indonesia dalam menentukan sikap atas permasalahan-permasalahan internasional serta terlepas dari kutub-kutub kekuatan dunia. Kemudian berperan aktif dan berkontribusi terhadap permasalahan dalam konflik dunia. Dalam sikap politik luar negeri Presiden Jokowi yang mengedepankan pencapaian manfaat langsung dari rakyat Indonesia kerap dipandang sebagai pergeseran komitmen Indonesia terhadap ASEAN dan multilateralisme. Dalam konteks ini, prinsip bebas aktif kemudian dilihat sebagai bentuk pragmatisme Indonesia terhadap kepentingan nasional dan pudarnya keterlibatan Indonesia pada isu-isu global. Pada masa Orde Baru, landasan operasional PLN-RI semakin dipertegas dengan beberapa peraturan formal, di antaranya Ketetapan MPRS Nomor 7/MPRS/1966 tanggal 5 Juli 1966, Ketetapan MPR pada tanggal 22 Maret 1973, Petunjuk Presiden 11 April 1973,
petunjuk bulanan Presiden sebagai Ketua Dewan Stabilitas Politik dan Keamanan, serta keputusan-keputusan Menteri Luar Negeri. Tumbangnya Orde Baru digantikan dengan Orde Reformasi. Pada era ini ada dua kabinet, yaitu pertama adalah Kabinet Gotong Royong tahun 2001 sampai 2004 yang mengoperasionalkan PLN RI melalui ketetapan MPR nomor 4 garing MPR garing 1999 yang menekankan pada faktor-faktor yang menelatar belakangi krisis ekonomi dan krisis nasional pada tahun 1997. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang pengaturan aspek penyelenggaraan hubungan luar negeri, Undang-Undang Nomor 24 tentang Perjanjian Internasional yang menekankan pada pentingnya penciptaan suatu kepastian hukum dalam perjanjian internasional, dan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 pada beberapa pasal, khusus untuk hubungan luar negeri, perubahan ada pada pasal 13. Kabinet kedua adalah Kabinet Indonesia Bersatu tahun 2004 sampai 2009. Kabinet ini meletakkan landasan operasional PLN RI pada 3 rencana pembangunan jangka menengah nasional RPJM tahun 2004 sampai 2009 yang isinya: pertama, pemantapan politik luar negeri dan optimalisasi diplomasi Indonesia dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri. Tujuan pokok dari upaya tersebut adalah meningkatkan kapasitas dan kinerja politik luar negeri dan diplomasi dalam memberikan kontribusi bagi proses demokratisasi, stabilitas politik, dan persatuan nasional. Langkah ini sejalan dengan pidato Bung Hatta pada 15 Desember 1945 yang menyatakan bahwa politik luar negeri yang dijalankan oleh negara mestilah sejalan dengan politik dalam negeri. Seluruh rakyat harus berdiri tegak dan dapat di belakang pemerintahan Republik Indonesia. Sebagaimana lebih lanjut disampaikan oleh Hatta, bahwa persatuan yang sekuat-kuatnya harus ada, barulah pemerintah dapat mencapai hasil yang sebaik-baiknya dalam diplomasi yang dijalankan. Peningkatan kerjasama internasional yang bertujuan memanfaatkan secara optimal berbagai peluang dalam diplomasi dan kerjasama internasional, terutama kerjasama ASEAN dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri merupakan aktualisasi dari pendekatan ASEAN sebagai konkret utama politik luar negeri Indonesia. Ketiga, penegasan komitmen perdamaian dunia yang dilakukan dalam rangka membangun dan mengembangkan semangat multilateralisme yang dilandasi dengan penghormatan terhadap hukum internasional dipandang sebagai cara yang lebih dapat diterima oleh subjek hukum internasional dalam mengatasi masalah keamanan internasional. Komitmen terhadap perdamaian internasional relevan dengan tujuan hidup bernegara dan berbangsa, sebagaimana dituangkan dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kepentingan nasional. Kepentingan nasional merupakan konsepsi yang sangat umum, tetapi merupakan unsur yang menjadi kebutuhan sangat vital bagi negara. Unsur tersebut mencakup kelangsungan hidup antar bangsa dan negara, kemerdekaan, keutuhan wilayah, keamanan militer, dan kesejahteraan ekonomi. Menunjukkan bahwa kepentingan nasional senantiasa ditempatkan sebagai prioritas utama dalam setiap pengambilan keputusan atau tindakan yang diambil oleh pemerintah suatu negara terhadap negara lain, baik yang sifatnya positif maupun negatif. Oke, membicarakan peran Indonesia dalam hubungan internasional tidak dapat dipisahkan dengan kebijakan politik luar negeri Indonesia, yaitu politik bebas aktif ya. Dalam hubungan internasional terdapat 3 esensi yang dapat membentuk suatu hubungan internasional. Yang pertama itu ada aktor, yaitu tokoh utamanya, dan interest itu kebijakannya, dan power itu kekuatannya. Nah, 3 esensi ini yang nantinya akan membentuk suatu interaksi dalam suatu kesatuan dan menjalankan suatu sistem hubungan internasional. Nah, keterkaitan antara kebijakan politik luar negeri Indonesia dengan bebas aktif dalam 3 esensi dalam hubungan internasional ini akan membentuk suatu identitas. Nah,
di dalam identitas hubungan internasional inilah yang akan digunakan Indonesia sebagai karakter jati diri dari negaranya. Nah, menjadi pembeda antara negara satu dengan negara lainnya. Ditambah dalam kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif akan menjadikan Indonesia terlepas dari sifat ketergantungan terhadap negara lainnya, sehingga Indonesia dapat lebih fleksibel dalam menjalankan perannya dalam hubungan internasional dengan mengimplementasikan 3 esensi ini. Dalam pelaksanaannya, Indonesia menjalankan politik luar negeri bebas aktif yang bertumpu pada ideologi Pancasila dan landasan konstitusional Undang-Undang 1945 yang merupakan dasar hukum tertinggi dari negara Indonesia. Pancasila sebagai landasan ideologi Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai pedoman Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan nasionalnya dalam hubungan internasional. Nah, sementara di kepentingan nasional sendiri, Indonesia secara umum sudah tercantum dalam Undang-Undang 1945, yaitu yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sebagai contoh sederhananya, dalam krisis yang terjadi di Laut Tiongkok Selatan atau LTS, di kawasan sengketa yang melibatkan Tiongkok dan negara-negara ASEAN yang lainnya terbatas langsung dengan kawasan LTS, Indonesia juga masuk ke dalam sengketa itu mengambil tegas untuk mempertahankan kedaulatan wilayah Republik Indonesia. Nah, dengan menggantikan nama perairan LTS itu menjadi wilayah Indonesia yang sekarang kita sebut Laut Natuna Utara pada tanggal 7 Juli 2017. Nah, Pulau Natuna sekitar kawasan perairan Natuna ini langkah agresif yang tersebut dilakukan Indonesia meskipun mendapat seruan dari Tiongkok agar Indonesia membatalkan rencana pergantiannya nama kawasan perairan LTS dan mengurangi konsentrasi militer di wilayah tersebut. Tapi melihat contoh sederhana itu dapat menggambarkan pada kita bahwanya Indonesia mempertahankan perannya dalam memperjuangkan kepentingan nasionalnya dan mengerahkan kekuatannya itu dalam kekuatan militer untuk mempertahankan kedaulatan wilayah Republik Indonesia.